warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Yumardi, mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini fokus konsentrasi saya adalah manajemen keuangan. Di sini saya akan menjelaskan analisis saham investasi yang perlu diketahui oleh investor pemula. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih jauh lagi, pasti di sini juga bertanya-tanya nih, kenapa sih saham itu perlu dianalisis terlebih dahulu sebelum kita membelinya? Jadi, untuk membeli saham itu kita perlu memahami kinerja perusahaan, yang dimana kinerja perusahaan ini dapat memprediksi arah pergerakan harga saham, agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dan resiko yang lebih rendah. Nah, jadi siapa sih di sini yang nggak mau mendapatkan keuntungan besar tapi resikonya lebih rendah? Pasti ada dong. Baik, saat membeli saham, saya memilih membeli di sektor barang konsumen bukan primer. Kenapa sih alasannya saya membeli di sektor ini? Jadi yang pertama yaitu potensi harga saham. Nah, potensi harga saham di sektor ini tuh masih terbilang rendah dan tergolong murah. Nah, yang kedua yaitu pertumbuhan potensi yang stabil. Nah, pada sektor ini seringkali memiliki permintaan yang stabil, meskipun mungkin terpengaruh oleh siklus ekonomi, seperti kebutuhan konsumen, barang-barang seperti barang elektronik, perangkat rumah tangga, dan lain sebagainya. Namun itu tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi yang signifikan pada sektor ini. Nah, yang ketiga yaitu diversifikasi portofolio. Mungkin di sektor lain lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi atau perubahan siklus bisnis. Namun di sektor ini masih terbilang belum terlalu rentan ya, karena masih bisa memberikan diversifikasi yang baik terhadap portofolio kita. Nah, jadi begitu alasan saya kenapa saya memilih sektor ini. Saya beli di sektor barang konsumen bukan primer ini ada dua saham. Yang pertama yaitu saham ABA dan saham ANDI. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya saham ABA atau PT Mahaka Media Tbk ini perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan dan penyiaran. Nah, saham ABA ini merupakan emiten milik Erick Thohir. Siapa sih yang nggak tahu dengan Pak Erick Thohir? Yaitu Pak Menteri BUMN Indonesia. Nah, dari saham ini, saham ABA ini telah menarik perhatian pasar dengan pergerakan harganya. Nah, waktu itu saya pernah mendapatkan informasi bahwasannya pada awal Maret tahun 2021, harga saham ABA ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan terkait dengan aksi korporasi anak perusahaannya, yaitu aplikasi digital Noise. Nah, saham yang kedua yaitu saham ANDI atau dari PT Adira Agro Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang pertanian, perkebunan, dan agroindustri, khususnya kelapa sawit. Nah, kenapa sih saya membeli saham ANDI? Jadi alasan saya membeli saham ANDI ini yaitu karena saham ini termasuk potensi penguatan harga saham karena pernya itu masih tergolong rendah dan harga sahamnya itu sedang terdiskon. Nah, posisi hutang perusahaan ini masih cukup terbilang baik dan dapat dipilih atas dasar pertimbangan fundamental dan teknikal. Baik, selanjutnya yaitu masuk di keputusan investasi. Dalam hal berinvestasi, kita harus memilih keputusan yang sangat penting, yaitu antara memilih keputusan investasi jangka pendek dan juga investasi jangka panjang. Nah, dari saya sendiri, saya memilih investasi jangka pendek. Kenapa saya memilih jangka pendek? Yang pertama, berpotensi mendapatkan keuntungan dengan cepat. Jadi dengan kita berinvestasi dari rentan waktu sebulan hingga 12 bulan, itu menurut saya lebih cepat mendapatkan keuntungannya. Nah, yang kedua yaitu fleksibel. Kenapa dikatakan fleksibel? Di investasi jangka pendek ini kita bisa mencairkan keuntungan, baik itu separuh modal maupun semua modal yang kita ambil itu bisa kita cairkan dalam hal kapanpun, yaitu seperti hal mendadak gitu. Nah, yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk tabungan darurat. Balik lagi, investasi jangka pendek ini enaknya yaitu kita bisa mengambil kapanpun pada saat kita membutuhkan. Jadi waktu kita membutuhkan, kita bisa mengambil jangka pendek. Nah, selain itu, perlu kita ketahui juga, kebutuhan ini menjadi alasan utama kepada seorang investor untuk tiap keputusannya. Jadi, intinya setiap orang tuh harus tahu kenapa kita harus mengambil jangka pendek atau jangka panjang. Nah, dari saya sendiri, karena saya masih pemula mencoba berinvestasi di saham ini, dan dirasa saya juga masih muda dan memiliki banyak kebutuhan, jadi saya memilih untuk berinvestasi jangka pendek agar bisa diambil di sewaktu-waktu saya membutuhkan. Baik, selanjutnya kita masuk di analisis menentukan saham.
Dalam menentukan saham yang baik, kita harus menganalisis dua faktor. Yang pertama yaitu fundamental perusahaan dan juga ekonomi makro. Nah, di dalam fundamental perusahaan ada beberapa indikator yang harus kita perhatikan. Yang pertama, asset and liability, yaitu menghitung berapa aset yang dimiliki perusahaan dan mengecek apakah aset tersebut produktif atau tidak. Nah, total aset yang baik adalah aset yang seimbang antara aset liabilitas dengan aset ekuitas. Terus juga yang kedua yaitu debt equity ratio. Nah, rasio utang atau DER ini bisa disebut batasan mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar hutang dan bunga. Jadi kita harus juga memastikan perusahaan tersebut tidak memiliki utang melebihi standar maksimal dari DER. Nah, nilai DER yang ideal itu adalah di bawah angka 1 atau angka 100%. Nah, selanjutnya yaitu earning per share. Nah, earning per share ini adalah semakin tinggi EPS-nya, semakin baik juga nilai saham di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu PBF. PBF adalah rasio perbandingan untuk membantu memperkirakan harga saham dengan nilai di bawah 2,5. Nah, selanjutnya yaitu ROA, ROE, dan NPM. Nah, semakin tinggi, maka semakin baik pula perusahaan dan investor dengan NPM lebih dari 5%. Nah, selanjutnya yaitu analisis ekonomi makro. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi negara dengan pasar saham. Yang pertama yaitu tingkat inflasi. Nah, inflasi dapat terjadi karena perubahan uang beredar di masyarakat. Biasanya inflasi ini terjadi cukup tinggi dan dikeluarkan kebijakan berupa kenaikan tingkat suku bunga. Nah, yang kedua yaitu tingkat pengangguran. Jumlah pengangguran yang ada di suatu negara merupakan salah satu gambaran kondisi ekonomi makro. Apabila ekonomi suatu negara baik, maka pengangguran di negara ini juga terbilang rendah gitu. Terus yang ketiga yaitu neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah perbandingan antara nilai ekspor dan nilai impor di suatu negara. Jadi neraca perdagangan dapat dijadikan indikasi untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kemampuan daya saing suatu negara di dunia internasional. Terus juga aliran modal asing. Aliran modal asing ini adalah hal yang sangat mempengaruhi investasi saham online dan memberikan hasil yang terbaik biasanya. Salah satunya itu adalah menganalisis kondisi ekonomi yang berpengaruh pada pasar saham. Aliran modal asing ini itu menjadi instrumen investasi keuangan yang dapat dipengaruhi pasar bursa. Terus yang terakhir yaitu perkembangan ekonomi global. Perkembangan ekonomi global itu membawa dampak untuk ekonomi dalam negeri dan pasar saham juga. Contohnya seperti uh, saat harga minyak di dunia ini naik, maka saham pertambangan itu juga ikut naik. Jadi juga ikut bergerak naik gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan kuartal dari saham yang saya beli. Yang pertama kuartal saham ABA, yaitu ada kuartal 1 sampai 2. Nah, perlu kita lihat dulu di kuartal 1. Di sini ada total salesnya dia mengalami 30,192. Ini masih bisa dikatakan baik ya. Dan juga eh, pada EPS-nya itu min 2. Sedangkan yang saya jelaskan tadi bahwa semakin tinggi EPS maka semakin baik juga nilai saham dan perusahaan tersebut. Maka EPS di kuartal 1 ini belum bisa dikatakan baik. Dan juga total asetnya bisa dikatakan baik ya, dan juga total liabilitas dan equity-nya. Nah, kebanyakan memang begitu ya, total equity ini lebih besar daripada modal di luarnya. Ya mungkin eh, modal di luar ini lebih berkembang daripada modal sendiri, karena modal sendiri kan biasanya sering dipergunakan untuk hal lain. Nah, terus juga ada per pernya ada minus ya, min 12,7. Ini belum bisa dikatakan baik. Dan juga ada PBF. PBF di sini dikatakan baik apabila kurang dari 2,5. Sedangkan ini lebih dari 2,5, maka bisa dikatakan baik. Begitu juga untuk DER-nya. DER-nya ini harus di bawah angka 1 dan di bawah 100%. Untuk DER-nya ini tinggi ya, DER-nya. Jadi belum bisa dikatakan baik. Terus juga ROA, ROE, dan NPM harus melebihi dari 5%. Nah, NPM-nya ini melebihi dari 5%. Nah, selanjutnya ini bisa kita lihat juga ya di kuartal kedua saham ABA. Bisa kita bandingkan di kuartal 1-nya.
Ini total salesnya meningkat ya, mengalami peningkatan jadi 73. Terus juga EBIT-nya ini mengalami peningkatan minusnya sehingga belum bisa dikatakan dengan baik. Terus ada total asetnya mengalami penurunan dan total liabilitasnya mengalami penurunan dan juga total equity-nya mengalami penurunan. Nah, di kuartal 2 ini belum bisa dikatakan baik ya daripada kuartal pertama karena banyak yang mengalami penurunan. Dan juga kuartal 3. Perlu kita lihat di sini kuartal 3. Di kuartal 3 ini banyak yang mengalami penurunan, hampir semuanya tidak ada penghasilan dan berjumlah nol. Nah, itu disebabkan oleh, kalau menurut pandangan saya sendiri, penurunan total aset dan nilai ekuitas negatif dari perusahaan ABA ini sendiri. Nah, terus juga terjadinya faktor spekulasi pasar mempengaruhi harga saham ABA dan juga kinerja keuangan yang bisa mempengaruhi harga saham tersebut. Baik, selanjutnya adalah kuartal dari saham Andi. Sama seperti tadi ya, kuartalnya ada 1 sampai 3. Kita melihat dulu dari kuartal 1 di saham Andi. Nah, di sini ada total sales 57.419. Ini masih bisa dikatakan baik ya. Nah, dan juga ada EBIT. EBIT-nya sendiri di sini minus min 7 7 7 16 itu ya. Nah, di sini juga ada total aset yang dibilang cukup sangat baik, 420 dan juga total liabilitas dan total equity. Nah, di sini di saham Andi ini mempunyai keuntungan modal, total modal yang lebih tinggi daripada modal yang di luar. Beda dengan saham ABA tadi. Nah, di sini juga pernya minus ya, belum bisa dikatakan baik. ROA, ROE dan NPM-nya di sini melebihi dari 5%. Nah, sekarang kita lihat juga di kuartal 2. Kita bandingkan dengan kuartal 1. Nah, di kuartal 2 ini sudah terlihat cukup sangat baik ya, malah melebihi. Ini total asetnya naik, meningkat jadi 114 total salesnya. Terus di sini juga untuk total aset di sini menurun ya, menurun 1, dan total liabilitasnya juga naik. Total ekuitasnya turun. Tapi masih bisa dikatakan baik ya karena belum turun yang benar-benar turun banyak gitu. Terus juga di sini kita lihat untuk PBF-nya harus di bawah 2,5. Nah, 2,5 ini masih bisa dikatakan baik ya karena PBF-nya adalah 2,1. Hampir sama dengan kuartal 1 tadi. Terus juga ROA dan NPM-nya harus melebihi dari 5%. Nah, ini masih melebihi dari 5%. Terus kita lihat juga di kuartal 3. Di kuartal 3 ini untuk total salesnya mengalami peningkatan ya yang cukup baik banget, dari 170, dari 114 ke 170. Dan juga di total asetnya ada 412, menurun sedikit. Total liabilitasnya juga 195, menurun 1. Total equity-nya 216, ini sudah menurun ya untuk yang total aset, liabilitas dan ekuitasnya menurun sedikit. Dan ini di per dan PBF-nya kan harus kurang dari 2,5. Nah, di sini masih aman, masih terbilang aman soalnya 2,2. Dan juga nilai gear-nya harus di bawah 1. Bawah 1. Ini masih terbilang aman ya, masih 0,9 gear-nya. Dan juga nilai NPM-nya harus melebihi dari 5%. Nah, untuk NPM di sini juga masih melebihi dari 5%. Untuk nilai EPS-nya
EPS dikatakan baik jika semakin naik. Nah, di sini EPS-nya dilihat dari kuartal 1, 2, 3 tetap sama ya. Belum bisa dikatakan baik. Oh ya, di EPS-nya kuartal 3 ini terdapat min 2 dan juga di kuartal 1 dan 2 min 1. Masih naik 1. Baik, selanjutnya adalah risk and return dari saham ABA dan saham ANDI. Nah, dari data yang sudah diperhitungkan ini, terlihat bahwa saham ABA dan saham ANDI ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam tingkat pengembalian risiko, dan keduanya ini memiliki beta yang hampir sama. Dalam kedua saham ini memiliki risiko yang tinggi, namun saham ABA ini memiliki tingkat pengembalian yang sangat negatif. Meskipun risiko saham ANDI ini tinggi, kerugiannya tidak sebesar ABA. Jadi, karena beta kedua saham ini juga hampir sama dan beta portofolionya pun hampir sama, dari segi diversifikasi resiko, kedua saham ini mungkin memberikan kontribusi yang serupa terhadap risiko portofolio. Nah, jika kalian ingin memprioritaskan mengurangi risiko kerugian yang besar, mungkin saham ANDI ini bisa menjadi pilihan yang lebih aman karena tidak memiliki kerugian sebesar ABA. Nah, namun apabila kalian ingin mencari potensi pengembalian yang lebih tinggi, saham ABA bisa menjadi pilihannya karena meskipun dia beresiko tinggi, tapi nilai betanya itu juga sedikit lebih tinggi daripada ANDI. Namun, tapi balik lagi dari pilihan kedua saham ini sangat bergantung pada profil resiko dan tujuan investasi kita sendiri. Baik, itu tadi penjelasan dari saya terkait dengan kuartal saham ABA dan ANDI dan juga risk and return saham ABA dan ANDI. Dan ini adalah tampilan dari portofolio saham yang saya beli. Nah, di sini terlihat bahwasannya saham ABA mengalami penurunan harga sebanyak 20%. Nah, di saham ANDI ini belum ada pergerakan sama sekali ya antara naik dan turun harga sahamnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk mulai berinvestasi dari sekarang. Mulailah rencanakan semuanya dari sekarang sebelum kamu memulai karena usaha dan keberanian yang tidak cukup tanpa tujuan dan perencanaan. Investasi tak selalu terkait dengan masalah keuntungan secara materi saja, karena ilmu juga merupakan investasi yang pasif dan besar. Baik, itu tadi penjelasan dari saya terkait analisis saham investasi yang dilakukan oleh investor pemula. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.